Ya kok Refli Harun rasanya beda kalau yang di podcast-podcast itu loh, ketika sudah membela Mas Daniel yang saya kenal dulu kok agak beda gitu, agak beda-beda gitu loh. Mas Rinto saya nggak terlalu kenal dari dulunya, jadi saya nggak tahu dia beda atau nggak ketika jadi jubir. Jadi orang tua dulu Selvi, kalau setiap ada pendapat riset, cek orang itu melu sopo, dadi opo, oleh opo. Budayawan Sujiwo Tejo mempertanyakan kejujuran Refli Harun sebagai juru bicara Anies Baswedan. Apakah yang disampaikan oleh Refli adalah sebuah fakta kejujuran atau tidak? Atau malah hanya ingin kampanye saja? Ia lalu memberikan petua orang tua masa lalu. Jika ada orang berpendapat, selidikilah melu sopo, dadi opo, oleh opo. Artinya ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Dari dulunya, jadi saya nggak tahu dia beda atau nggak ketika jadi jubir. Jadi orang tua dulu Selvi, kalau setiap ada pendapat riset, cek orang itu melu sopo, dadi opo, oleh opo. Mendengar pertanyaan Sujiwo Tejo, Refli menanggapi, jadi manusia hidup harus punya ijtihad. Ia sendiri mengaku 2004, 2009, 2014, dan 2019 ia adalah sosok yang netral, tidak masuk tim pemenangan paslon siapapun. Belakangan ia punya refleksi, kondisi bangsa ini semakin hari tidak pada right direction, tapi malah ke wrong direction. Solusinya adalah butuh sosok pemimpin yang amanah, yang bisa diharapkan dan bisa mengubah haluan bangsa ini yang sudah berbelok terlalu jauh. Jadi begini Mbah Tejo ya, dalam hidup ini kita punya ijtihad. Saya pribadi 2004, 2009, 2014, 2019 itu netral. Tidak masuk tim apapun. Tapi saya punya refleksi, kok kondisi bangsa ini begini terus? Tidak pada right direction tapi wrong direction. Oh, kita butuh sebuah kepemimpinan dari sosok yang trusted, yang amanah, yang kita harapkan bahwa dia bisa mengubah haluan bangsa ini sudah beloknya terlalu jauh. Ia lalu mengatakan pada dirinya bahwa itu adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kebenaran sudah tampak, maka ia harus berpihak kepada kebenaran tersebut. Tahun 2014, ia mengaku bingung mana yang akan dipilih. Tahun 2019 ternyata yang maju mereka lagi. Tapi ketika ada sosok baru dan ia tahu track recordnya, karena Anies adalah teman dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun ia berteman dengan Anies. Ia tahu kekurangan dan kelebihannya. Maka yakinlah Refli bahwa Anies adalah sosok yang paling bisa menjaga demokrasi, bisa toleran terhadap demokrasi, bisa toleran terhadap perbedaan pendapat, dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa. Makanya saya katakan, bagi saya pribadi, saya bertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kebenaran sudah tampak, maka saya tidak boleh berpihak. Saya harus berpihak pada kebenaran tersebut. 2014, bolehlah kita tipis-tipis, bingung kita pilih siapa. 2019, dia lagi, revenge. Tapi ketika ada sosok baru, yang saya tahu track recordnya, karena saya teman dia dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun saya berteman dengan Anies, saya tahu dia, kekurangan dan kelebihannya, maka saya yakin dia sosok yang paling tidak, at least bisa menjaga demokrasi, bisa toleran terhadap demokrasi, bisa toleran terhadap perbedaan pendapat, dan itu yang kita butuhkan. Ia lalu bercerita tentang kondisi bangsa saat ini. Jika usai podcast dirinya kerap dilaporkan ke Bareskrim Polri. Berbeda pendapat sedikit tiba-tiba ada orang melaporkan. Berbeda pendapat sedikit ada intimidasi menggunakan state aparatus. Masyarakat ingin negara ini menjadi bangsa yang dibebaskan seperti kata Bung Karno. Kemerdekaan itu adalah golden bridge. Artinya jembatan emas untuk membebaskan hati dan pikiran. Refli Harun setiap nge-podcast diadukan orang ke Bareskrim. Emang enak? Ya kan? Berbeda pendapat sedikit, tiba-tiba orang mengadukan kita. Berbeda pendapat sedikit, ada intimidasi menggunakan state aparatus. Kita ingin menjadi bangsa yang dibebaskan. Seperti kata Bung Karno, kemerdekaan itu adalah golden bridge, adalah jembatan emas untuk membebaskan kita punya hati, kita punya pikiran. Nah, sekarang kita ngomong berbeda sedikit, misalnya bercanda kultur saja misalnya, waduh, langsung diadukan karena dianggap ujaran kebencian berbau sara, menyampaikan data yang beda dan pemerintah, menyampaikan berita kebohongan,
10 tahun bisa kena kita. Bayangkan. Lebih jauh ia mengungkapkan, berbicara beda sedikit, misalnya bercanda kultur dianggap ujaran kebencian, berbau sara, menyampaikan data yang berbeda adalah berita bohong, hukumannya 10 tahun. Ia menginginkan Indonesia kembali kepada rel, bahwa negeri ini melindungi, membebaskan, memakmurkan, dan mencerdaskan, bukan membodohi atau menakut-nakuti. Nah, saya ingin Indonesia kembali pada rel, bahwa negeri inilah negeri yang melindungi, membebaskan, memakmurkan, dan mencerdaskan, bukan membodohi dan menakutkan.